Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian rutin malam Jumat. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang membina rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemarin kita sudah sedikit berbicara atau mempelajari tentang adab akhlak dalam kehidupan antara ayah dan anggota keluarga yang lain. Sekarang kita melanjutkan pembicaraan kita tentang hak-hak istri terhadap para suami. Karena memang di dalam agama Islam an-nikah ini sebuah tuntunan yang semestinya kita fahami aturan-aturannya agar supaya semuanya bisa berjalan seperti yang kita kehendaki. Jemaah rahimakumullah, di belahan dunia yang lain sudah banyak di antara manusia-manusia yang sudah punya pandangan bahwasanya pernikahan itu bukan sesuatu yang baik. Bahkan mereka menganggap pernikahan itu menjadi beban bagi manusia, bagi orang secara umum. Sehingga banyak di negara-negara yang kebanyakan adalah orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, itu dilanda krisis. Artinya apa? Artinya generasi selanjutnya mereka kebanyakan adalah orang-orang yang tidak menganggap pernikahan ini sebagai sesuatu yang penting, ya. Bahkan mereka kaum wanitanya banyak di antara mereka yang sudah tidak menghendaki, tidak kepengin berkeluarga, tidak kepengin memiliki keturunan dan seterusnya. Pada suatu saat nanti akan terjadi bencana. Ya, ketika kaum wanita sudah tidak mau menikah misalnya, ya, atau ketika kita menganggap pernikahan ini sebagai sebuah beban, ini akan merepotkan bagi kelangsungan generasi berikutnya. Padahal Rasulullah bersabda, an-nikahu sunnati fa may yarghabu an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Al-nikah adalah sunnah Rasulullah. Barang siapa yang tidak menyukai sunnah Rasulullah berarti dia bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di negara-negara muslim sih masih menjunjung tinggi ya hal-hal ini. Akan tapi di negara-negara yang lain mereka sudah bahkan krisis. Sudah angka pertumbuhan penduduknya atau angka kelahiran bayinya sangat minim. Karena kebanyakan mereka sudah tidak mau menikah. Dan kita yang punya tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, senantiasa kita usahakan agar supaya kita semuanya anak dan keturunan kita memegang sunnah ini sampai akhir hayat. Agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa agar supaya keberlangsungan kehidupan berumah tangga itu baik. Ketika
kita kaum muslimin meniatkan untuk menjalin hubungan pernikahan, kita berarti sudah mempersiapkan diri kita untuk berbagi dengan istri kita, ya. Karena memang demikian adanya. Dalam agama Islam, pernikahan ini tujuannya adalah untuk mencari mawaddah warahmah di dalam keluarga tersebut. Ketika hal ini bisa kita jaga, insyaallah Allah akan menaungi kita semuanya fid dunya wal akhirah. Dan ketika hal ini sudah tidak bisa dicapai, maka apa gunanya? Apa gunanya kita membina rumah tangga? Dalam agama Islam, ketika kita sudah melakukan akad nikah, menikahi istri kita atas nama Allah, ya, atas nama Allah, kita sudah mengikat perjanjian atas nama Allah, dengan nama Allah kita menikahi istri-istri kita. Berarti kita harus paham konsekuensinya, bahwasanya kita dan istri kita nanti akan saling mewarisi. Yang tadinya bukan siapa-siapa, ketika menikah itu akan saling menjadi ahli waris masing-masing. Antara suami dan istri bagiannya sudah diatur sedemikian rupa dalam agama kita, ya. Kaum laki ini terutama, agar supaya sadar ketika mau menikahi seorang perempuan itu harus sadar bahwasanya ketika sudah menikah itu sudah menjadi ahli waris kita. Jadi jangan jangan menggampangkan bab pernikahan ini, karena kita menikahi wanita atas nama Allah tabaraka wa taala. Kecuali kita mau niat main-main, lain perkara. Itu tanggung jawabnya masing-masing. Tapi ketika kita niat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, ketika kita menikahi, berarti kita niatnya beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, berarti harus mengikuti seluruh tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Begitu nggih? Ini ya, kemarin sudah kita bahas sedikit mengenai hak istri terhadap suami. Yaitu semestinya seorang suami memberikan hak-haknya sedemikian rupa, sebagaimana Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka secara patut, ya. Hak pertama seorang istri atas suaminya adalah sang istri berhak untuk dipergauli secara ma'ruf dalam urusan dunia maupun akhirat, baik urusan jasmani maupun rohani, baik biologis maupun psikis. Itu seperti itu, ya. Kita seorang suami wajib menggauli, ya, istri kita dengan cara yang ma'ruf. Ketika kita makan, istri kita juga harus kita kasih makan seperti yang kita makan. Ketika kita berpakaian, istri kita juga harus berpakaian yang setaraf dengan apa yang kita pakai. Begitu seterusnya. Dan juga dalam perkara-perkara yang lain. Kemarin sudah kami sampaikan beberapa hadis Rasulullah tentang bagaimana kita berakhlak kepada istri-istri kita. Ya, kemarin Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Dan di antara akhlak yang terbaik adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi agama Islam ini muaranya adalah kepada akhlak kita. Bagaimana kita menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari itu intinya. Ya, seorang yang rajin sholat, rajin beribadah, itu harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan utamanya adalah kepada keluarga. Ya, utama lagi adalah kepada istri, para istri. Seperti sabda Rasulullah SAW,
Yang paling baik akhlaknya di antara kita adalah yang paling baik kepada istrinya. Gitu. Percuma ya ketika seorang itu rajin ibadah akan tetapi akhlaknya tidak baik. Pernah kami jelaskan sebuah hadis Rasulullah yang kurang lebih bermakna seperti ini. Ada seorang wanita yang rajin sholat, rajin berpuasa, rajin sholat tahajud, tetapi dalam kehidupannya dia suka memfitnah, suka mengumbar kesalahan orang lain. Kata Rasulullah, hiya finnar, dia berada di dalam neraka. Salatnya, ibadahnya tidak berfaedah. Ya, akan tetapi kata Rasulullah, ketika seorang wanita tersebut rajin salat, sedikitlah salat yang wajib dijalankan dengan benar, dia taat kepada suami, dan di dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat dia tidak suka menggunjing, tidak suka membicarakan aib orang lain, ya, itu dia akan berada di surga. Itu artinya apa? Ini menandakan bahwasanya agama Islam ini menekankan bahwa hasil daripada ibadah kita terjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita rajin sholat, kita rajin berjamaah, kita rajin tahajud, kita rajin membaca Al-Quran. Akan tapi kalau akhlaknya jelek, ini tidak menjamin kita bisa masuk surga. Karena berarti salatnya tidak berfaedah, ibadahnya tidak berfaedah. Seorang yang salat semestinya senantiasa jujur. Ya, seorang yang salat senantiasa memberikan salam kepada orang lain. Itu seperti itu semestinya. Jadi kata Rasulullah, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Iya. Ya walaupun ngalim sholat tahajud setiap hari tapi nggak ketemu batire merengut misalnya, itu menandakan bahwasanya akhlaknya tidak baik. Ya, berarti imannya tidak sempurna. Itu seperti itu hubungannya. Makanya kita harus senantiasa memberikan pemahaman kita terhadap agama berbuah manis di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam keluarga, kepada anak dan istri, maupun kepada lingkungan, gitu. Kepada masyarakat, kepada teman sejawat, kepada tetangga, semuanya harus menandakan bahwa kita ini orang-orang yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, gitu. Jangan sampai kita sholat rajin, tidak pernah telat berjamaah, kan tapi suka ngerasani tetangga, suka menceritakan aib tetangga. Dan misalnya seperti itu ada, misalnya. Itu menandakan akhlaknya tidak sempurna. Maka kita mipil sedikit demi sedikit untuk mengamalkan hal-hal yang kelihatannya sepele, akan tapi ini berpengaruh besar dalam kehidupan beragama kita. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan maaf dari suami atas segala kesalahan yang dilakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Janganlah seorang laki-laki yang beriman membenci wanita yang beriman. Karena kalaupun ada sesuatu yang dari akhlaknya yang tidak dia sukai, bisa jadi ada sisi lain dari yang dia sukai. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sebagai panutan kita memberikan rambu-rambu. Ketika kita sudah memilih seseorang untuk menjadi pasangan hidup kita, sudah barang tentu kita sudah harus menyadari konsekuensinya. Manusia itu ada baik, ada buruk, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Semuanya harus siap kita terima. Itu dalam konteks kita bermasyarakat secara umum, atau khususnya dalam hal kehidupan berkeluarga. Yang pertama harus kita sadar adalah kita harus siap menerima pasangan hidup kita
dari segi positif dan negatif. Yang positif kita kembangkan, yang negatif kita perbaiki. Ya, tidak mungkin, tidak ada manusia yang sempurna. Gimana betul? Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita manusia biasa, pastilah ana baike ana orane. Makanya Rasulullah seperti ini, jangan cepat membenci seseorang secara umum. Ini khusus untuk suami istri. Ya, jangan membenci wanita yang beriman. Barangkali kita tidak menyukai suatu hal dari istri kita, di sisi lain istri kita punya kelebihan-kelebihan yang lain. Begitu juga para istri kepada suaminya. Ya, jangan melihat dari sisi buruknya saja, tapi lihat dari sisi baik duanya, berimbang jadinya. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Setiap manusia, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Sudah barang tentu menjadi sesuatu yang mustahil kalau kita bergaul dengan seorang itu baik terus, tidak mungkin. Ya. Atau kita maunya bergaul dengan orang yang pas lagi baiknya saja, itu juga tidak mungkin. Karena manusia pasti ada baik dan buruknya. Ya, kalau kita mengambil baiknya saja, orang gelem menerima eleknya, ya repot nantinya. Itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Ya, berwasiatlah, nasihatilah kepada istri-istri kalian dengan kebaikan-kebaikan. Fa inna hunna khuliqna min dila, ya, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja ma fi tulangi a'la, ya, dan yang paling rusuk, yang paling bengok adalah bagian atas. Fa in dhahabta tuqimuhu karastahu wa in taraktahu lam yazal ajwaj. Fastausu bin nisa'i khaira. Ya, karena secara fitrah kaum wanita ini adalah lemah. Makanya sudah kami jelaskan kemarin bahwasanya secara fitrah Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan sesuai dengan fitrahnya sendiri-sendiri. Ya, jangan pernah kita berusaha untuk memutarbalikkan fitrah tersebut. Kaum wanita diciptakan dari tulang rusuk. Kata Rasulullah, tulang rusuk yang paling lemah adalah yang paling atas. Ketika kita berusaha dengan keras, kita mengerasi, maka akan mudah patah. Makanya kita harus menasihati istri-istri kita dengan cara yang lemah lembut. Gitu. Makanya ketika ini secara umum saja, baik antara suami ke istri maupun istri kepada suami ataupun kepada masyarakat, kepada teman, semuanya. Ya, ketika mempunyai kesalahan, sudah barang tentu kita dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, sudah barang tentu kita ada kadang, ya, timbul perselisihan, sudah pasti. Ya, yang muda-muda ini, yang belum merasakan mungkin barangkali perjalanan yang panjang. Kalau yang senior insyaallah, ya, sudah teruji, ya, sudah teruji sedemikian rupa. Sudah barang tentu akan terjadi kesalahpahaman, ya. Apalagi kesalahpahaman masalah duit, biasanya lebih rumit gitu, betul. Masalah ekonomi ini utamanya. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Itu monggo untuk bisa dikomunikasikan dengan baik. Kan pada intinya terkadang karena tidak ada komunikasi sehingga timbullah
perpecahan. Sebenarnya kalau mau dirembuk secara baik-baik ya, bagaimana pemecahannya, bagaimana solusinya, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Akan tapi terkadang suami tidak mau, istri juga tidak mau, sehingga terjadilah miskomunikasi, salah faham. Itu. Makanya kita semuanya harus menyadari antara hak dan kewajiban kita masing-masing. Itu. Kita pelajari hak dan kewajiban kita sebagai suami maupun sebagai seorang istri. Ketika kita memahami hal tersebut, insya Allah ketika terjadi permasalahan, kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan aturan-aturan syariat. Yang berikutnya adalah bahwasanya seorang istri itu mempunyai hak penjagaan suami dari segala sesuatu yang merusak kemuliaannya. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menjadikan rumah tangga ini sebagai sebuah perlindungan bagi kita semuanya di dunia wal akhirah. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman yang kurang lebih artinya ketika Allah membicarakan terkait urusan puasa, ya, di akhir ayat Allah menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya istri-istri kita adalah pakaian bagi kita dan kita adalah pakaian bagi mereka. Itu. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah bersuami istri, kemuliaan, kehormatan dari masing-masing pihak itu adalah menjadi tanggung jawab bersama. Bahwasanya ketika kita punya istri, ya, ataupun suami, ternyata kita membicarakan misalnya aib atau kekurangan istri dan suami kita, itu artinya kita membuka pakaian kita di depan umum. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Ya, jangan sampai seorang muslim ataupun muslimah membuka aib istri atau suami mereka di depan umum. Karena ini sudah menjadi hak dan kewajiban kita masing-masing pasangan untuk senantiasa apa? Untuk senantiasa menjaga benar-benar kehormatan, martabat dan sebagainya. Ya, bahkan Rasulullah banyak membicarakan terkait penjagaan hal ini, tentang kemuliaan kehidupan rumah tangga ini. Jangan sampai, ya, hal-hal yang semestinya hanya diperlukan untuk diketahui dalam rumah tersebut keluar dari rumah tersebut. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Seorang suami, ya, berkewajiban untuk senantiasa membimbing anak-anak dan istrinya di dalam kehidupan dunia maupun akhiratnya. Karena seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, begitu juga dalam hadis, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ngan rangyaihi wa rajulun rangin fi ahlihi wa mas'ulun ngan rangyaihi. Ini terusan akhir daripada hadisnya yang di bawah ini. Ya, dan seorang laki-laki itu pengembala dalam keluarganya dan dia akan dimintai tanggung jawab atas apa yang sudah digembalakannya sewaktu di dunia. Ketika istrinya keluar dari aturan syariat, ya, ketika anak-anaknya tidak menjalankan syariat agama Allah, itu semuanya tanggung jawab kaum laki-laki.
laki. Berbeda dengan istri tidak bertanggung jawab kepada, misalkan istrinya soleh, ya suaminya tidak soleh, ya istri tidak bertanggung jawab. Ya, berbeda ketika seorang suami itu mempunyai istri berbeda. Tanggung jawabnya adalah, makanya ketika kita punya anak perempuan, kita memilih mantu laki-laki harus benar-benar selektif. Kita menitipkan anak perempuan kita untuk dibimbing dalam hal urusan dunia dan akhirat. Kita peribahasannya pasrah. Makanya kita harus benar-benar memilih orang yang kira-kira mampu untuk membimbing anaknya selamat fid dunya wal akhirah. Ini yang utama, jadi pertimbangan utama. Tapi kadang tidak seperti itu kenyataannya. Oke? Itu seperti itu. Ya. Monggo ini yang ke depan monggo diperhatikan hal ini agar supaya kita tidak menyesal nantinya. Ya, karena kehidupan dunia seberapapun gemerlapnya, urusan dunia ini pasti akan ada habisnya, masanya sebentar. Gitu. Masanya sebentar. Kalau kita melihat gemerlapnya dunia, ya kita akan menyesal nanti di akhir. Itu makanya seorang ayah, seorang suami harus benar-benar memilih, ya siapa yang akan dia kan ketika anak-anak kita belum mencapai usia balik sampai menjelang usia balik, itu sudah tanggung jawab kita fid dunya wal akhirah, dalam urusan dunia dan akhirat. Tapi ketika sudah dewasa, sudah berumah tangga, itu kita lepas tanggung jawab. Artinya seorang ayah itu bertanggung jawab kepada anak perempuannya sampai dia menikah. Ketika menikah berarti dia sudah memberikan tanggung jawab tersebut kepada menantunya untuk membimbing anak perempuannya selamat fid dunya wal akhirah. Makanya kita harus memperhatikan betul-betul. Ya, berbeda dengan kalau kita punya anak laki-laki. Ya, kita memang berkewajiban untuk sampai dewasa dan kita berusaha untuk memberikan bekal anak-anak kita agar bisa menjadi pemimpin bagi keluarganya kelak di kemudian hari. Itu seperti itu, ya. Agar supaya ini senantiasa kita tekankan. Yang berikutnya adalah hak mendapatkan pengajaran dalam perkara-perkara agama yang dibutuhkan. Juga hak mendapatkan izin untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, ya. Ini sekali lagi, ini kadang-kadang juga terjadi salah kaprah, ya. Kaum wanita banyak menghadiri majelis-majelis ilmu dengan tanpa seizin suami. Ini menjadi hal yang harus diperhatikan, ya. Seorang istri itu ketika keluar untuk suatu keperluan yang bukan keperluan harian, ya, yang tidak rutin. Kalau harian sih tidak perlulah, ya, wong barung ya ora perlu izin bareng bojone nggih. Repot. Untuk kepentingan yang memang jauh, ya keluar dari rumah harus bertemu dengan orang banyak, itu wajib mendapatkan izin suami. Ini harus difahami bagi kaum istri, ya. Karena kalau tidak mendapatkan izin suami, yang terjadi nanti akan tidak dirahmati oleh Allah keluarnya. Akan tapi ketika mendapatkan izin, walaupun untuk ikut pengajian misalnya, apalagi pengajiannya jauh, ya apalagi misalnya harus keluar kota ataupun kemana. Itu semuanya sekali lagi, walaupun hak istri memang untuk mendapatkan izin, akan tapi ketika hal tersebut dilanggar akan menjadikan tidak berkah, ya. Ilmu yang dicarinya menjadi tidak berkah bagi seorang istri karena syarat utamanya adalah izin suami. Itu. Ya permasalahannya ngersing suami ini tidak begitu suka dengan agama nggih. Gimana mboten Bu?
Ini monggo ini untuk bisa dikomunikasikan dengan baik ya. Ngaji boy. Kadang-kadang ada suami yang begitu dan kadang kadang ada yang seperti itu. Nah kita bagaimana kita menyikapinya ya monggo dikomunikasikan sedemikian rupa ya. Tidak perlu harus dengan kekerasan, tidak perlu harus dengan mutung. Itu dikomunikasikan sedemikian rupa dengan cara-cara yang baik. Bagaimanapun ya istri ini harus bisa mengambil hati suami. Ya, kalau memang tidak benar-benar tidak diizinkannya lebih baik tidak berangkat. Tapi kalau masih bisa dikompromikan ya monggo, ini bisa dikompromikan. Karena ini penting ya, karena terkait dengan aturan syariat. Allah meridhoi langkah kita kalau langkah kita sesuai dengan aturan syariat. Tapi kalau tidak sesuai, ya pada prinsipnya kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, kita sudah paham bahwasanya kewajiban kita adalah menjaga diri kita dan keluarga kita. Seorang suami punya hak, punya kewajiban adalah untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Makanya, ya seorang suami wajib untuk mendidik anak dan istrinya. Ketika suami tersebut tidak mampu, ya izinkan mereka untuk mencari ilmu, mencari bekal. Atau kalau memang panjenengan mampu silakan ya anak ataupun istri atau anak terutama disekolahkan di tempat-tempat yang memang memberikan pengajaran agama. Gitu. Ini untuk bisa kita amalkan ya bahwasanya seorang istri punya hak terhadap para suami mendapatkan izin untuk menghadiri hal-hal yang ma'ruf yang bisa memberikan kebaikan kepada kehidupan beragamanya. Ya, ketika suami itu menghalang-halangi dengan alasan yang tidak masuk akal, ini berarti seorang suami ini tidak sadar, tidak mengerti ya antara hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun seorang istri. Akan tetapi pada prinsipnya seorang istri itu tidak boleh ya keluar rumah tanpa izin suami. Ini walaupun ini untuk perkara yang ma'ruf, walaupun perkaranya baik mengaji, akan tapi ketika tidak diizinkan ya lebih baik tidak berangkat. Gitu. Karena memang ini penting. Begitu juga seorang istri berhak atas bimbingan dan perintah suami untuk menegakkan agama dan menjaga salatnya. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis salat wassabir 'alaiha." Ya, perintahkanlah ahlaka, ya keluargamu, istri dan anak-anakmu untuk salat dan sabar atasnya. Karena memang kita membutuhkan kesabaran ini. Yang memerintah anak-anak kita untuk sholat, anak-anak kalau istri kita mungkin karena sudah sama-sama dewasa, insya Allah ya sudah tidak perlu diawasi. Ya walaupun tetap harus diawasi, tapi lebih ringan. Berbeda dengan anak-anak kita, dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Ya yang utama suami, yang kedua istri, bapak dan ibu. Ya untuk senantiasa menjaga anak-anak kita dari salat. Ya, di sini Allah menegaskan yang utama, wa'mur ahlaka bis shalah. Ya, bukan yang lain-lain dulu, karena kita sudah bahas bahwasanya salat ini penting. Salat ini menjadi tiangnya agama. Salat ini menjadi amalan pertama yang akan dihisab di yaumul kiamat. Barang siapa salatnya baik, insyaallah amalan lainnya baik. Akan tapi kalau salatnya buruk, amalan yang lain lebih buruk. Yang dilihat pertama adalah salatnya. Makanya kita harus senantiasa memperhatikan anak-anak kita.
Salatnya bagaimana? Cek setiap saat. 5 kali sehari harus dicek, kita ngecek sama-sama. Ya. Karena memang ini membutuhkan kesabaran. Jangan sampai ada batasnya kalau yang ini. Tidak boleh ada batasnya. Ya. Ngomong sepisan pindo ping telu, habis ping telu wis mandeg. Tidak boleh, ya. Sepisan pindo ping telu urung gelem, ping 4, ping 5, ping 6. Kalau cerlu ping 10 kali. Itu seperti itu dalam syariat kita. Karena ini penting. Ketika anak kita sudah punya kewajiban, sudah merasa bahwa sholat itu sebuah kewajiban, alhamdulillah. Insya Allah akan berlanjut sampai dia dewasa. Tapi kalau tidak dibiasakan dari kecil, itu sampai dewasa ya akan seperti itu. Ya, dia tidak pernah merasa punya kewajiban untuk sholat. Alhamdulillah. Ini, ya. Padahal sholat itu menjadi pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir. Dilihat dari sholatnya. Yang keenam hampir sama dengan yang keempat tadi, ya. Hak mendapatkan izin suami untuk keluar rumah selama ada keperluan, ya, menghadiri berjamaah, kunjungan keluarga dan sebagainya, ya, kondangan barangkali, ya. Itu semuanya sudah barang tentu dengan pertimbangan yang ma'ruf, ya. Karena memang hal ini walaupun yang namanya sholat berjamaah itu juga butuhkan izin suami. Ya, kalau suami ora perlu sholat berjamaah atau tidak boleh sholat berjamaah, pertimbangannya syariat, itu boleh-boleh saja suami melarang. Gitu. Kalau pertimbangannya ada mudaratnya misalnya, ya, itu suami boleh melarang para istri untuk menghadiri salat berjamaah. Itu, dan istri harus taat. Gitu. Tapi kalau memang tidak ada mudaratnya, ya kita wajib untuk mengizinkan istri-istri kita mendatangi salat berjamaah. Itu karena memang para ashab, ya, para sahabat Rasulullah, para wanita sahabat Rasulullah, wanita-wanita yang hidup di zaman Rasulullah, mereka juga biasanya ikut berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya mereka bisa menghafal Al-Quran. Itu karena terutama salat subuh, salat maghrib dan isya kan imam membacanya jahar, sehingga kaum wanita bisa ikut menghafalkan surat-surat Al-Quran yang dibaca oleh imam. Kalau sholat sendiri kan biasanya ya seperti itu nggih, panjenengan mampunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi kalau sholat berjamaah panjenengan bisa ya kalau mengikuti atau ikut mendengarkan bacaan imam, ikut belajar cara membaca, ikut menyimak dan sebagainya. Ini banyak manfaat gitu. Dan ini secara syariat walaupun lebih utama di rumah akan tapi diperbolehkan. Oleh Rasulullah pun diperbolehkan, ya, kaum wanita itu untuk ikut sholat, ya, sudah barang tentu dengan syarat-syarat atau cara-cara yang diridhoi oleh syariat. Itu. Penjagaan suami atas rahasia yang tidak disebutkan celahnya di hadapan orang lain. Ini juga secara umum sudah kita sampaikan. Dalam sebuah hadis dari Asma binti Yazid, dia berada di tempat Rasulullah sementara kaum laki-laki dan wanita sedang duduk-duduk di situ. Rasulullah bersabda, barangkali saja ada seorang laki-laki menceritakan apa yang dilakukannya dengan istrinya, dan wanita juga menceritakan apa yang dilakukan dengan suaminya. Orang-orang terdiam. Kemudian aku berkata, benar demi Allah, laki-laki terkadang berbuat seperti itu, demikian juga wanita.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berlaku seperti itu. Perbuatan demikian itu seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di jalan, lalu keduanya bersetubuh sedang orang-orang melihatnya. Ini ya, ini peringatan keras dari Rasulullah, junjungan kita. Ya, hubungan suami istri. Ya, apapun yang terjadi di rumah itu haram untuk kita beritakan, menceritakan hal-hal yang sifatnya privasi dalam bahasa kita atau rahasia di dalam kehidupan rumah tangga kita tidak boleh sama sekali untuk diceritakan di depan umum, ya. Karena kata Rasulullah demikian, ya, seperti setan laki-laki dan setan perempuan ya bersetubuh di jalan ini ditonton oleh orang banyak. Ya, seperti penjelasan daripada tafsir Al-Quran tadi, bahwasanya laki-laki adalah pakaian bagi kaum perempuan, kaum istri, ya istri pakaian bagi para suami, saling menutupi. Ya, ini semuanya harus kita pegang benar-benar. Jangan sampai ya kita berbicara urusan yang sifatnya pribadi seperti ini jangan sampai keluar. Urusan di dalam kamar kita seorang suami istri tidak boleh ada seorang pun yang mengetahui. Sekali lagi, ya. Ini hal ini sudah sering terjadi di masyarakat kita, ya. Orang-orang mengumbar aib suami istri di media-media sosial. Ini sangat-sangat disayangkan. Padahal Rasulullah mengancam demikian, sangat keras. Yang kedelapan adalah hak dilibatkan dalam pembahasan perkara-perkara yang terkait dengan diri dan anak-anaknya. Ini juga monggo ya diselesaikan dengan cara yang ma'ruf, ya. Komunikasi bermusyawarah antara suami istri dalam segala macam hal, ya, segala macam hal. Dilibatkan, jangan dicueki. Ya, ketika nanti tidak dilibatkan, ya, nanti terjadi kesalahpahaman. Kita berkeluarga itu juga berarti kita harus tahu konsekuensinya. Kita merangkul sebuah keluarga besar dari istri maupun suami kita. Semuanya harus bisa disatukan sesuai dengan keadaan dan kondisi masing-masing. Sudah barang tentu tidak bisa kita terima semuanya, akan tapi minimal ya bisa dicari jalan tengah agar supaya semuanya bisa lancar. Hak terkait dengan perhatian suami, mana suami hendaknya langsung pulang ke rumah sesudah sholat isya, tidak berlarut-larut di luar rumah sampai tengah malam. Ya, ini juga untuk bisa diperhatikan. Ya, kalau suami ini suka keluar malam yang tidak izin, maksudnya tidak jelas. Ya, kalau yang jelas ya, insya Allah suami tidak merasa was. Ya, kan, tapi yang tidak jelas ini yang harap diperhatikan pada para suami ketika keluar rumah harus memberitahu kepada istri, walaupun ya berbeda dengan istri harus mendapatkan izin suami. Kalau suami memang tidak harus diizinkan oleh istri, akan tetapi wajib untuk memberi tahu biar sang istri tidak timbul rasa was. Kata Rasulullah, inna li jaujika 'alaika haqqan, ya, sesungguhnya bagi istrimu ada hak atas dirimu. Ini ya beberapa hal tentang terkait hak-hak istri terhadap para suami, ya. Ini untuk kita jadikan landasan, ya, agar kita semuanya bisa menjalani kehidupan berumah tangga kita sesuai dengan tujuan awal,
yaitu untuk menggapai mawaddah wa rahmah, untuk mencapai ketenangan dalam kehidupan kita. Insya Allah ketika kita di dunia seiman, seakidah, seagama, besok di yaumul akhir, di hari akhirat nanti kita bisa berkumpul lagi sebagai sebuah keluarga. Allahumma amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.